Media Vietnam sampai nulis dengan nada setengah kagum setengah pasrah lihat datang, debut, langsung bantai 4-0 tanpa basa-basi. Pelatih Saint Kitts sibuk cari alasan soal 2 kesalahan identik. Sementara dari Eropa sana, pelatih Bulgaria mulai nyenggol level kita. Dan di tengah semua itu, Hartman dengan santai, dengan dingin, dengan penuh percaya diri bilang 4 tahun lagi Indonesia main di Piala Dunia. Ini bukan kemenangan biasa. Ini deklarasi kalau Garuda sekarang bukan tamu, tapi tuan rumah yang siap ngatur permainan. Yap, jadi ya kita ngomong straight aja. Skor 4-0 itu kelihatan simpel di atas kertas. Tapi di lapangan itu kayak pernyataan keras. Kayak bilang ke dunia, nih lihat, kita bukan lagi tim yang datang buat belajar. Kita datang buat ngajar, kan gitu. Dan ini bukan kebetulan, ini bukan hoki. Ini hasil dari mesin yang akhirnya nyala dan langsung panas. Akhirnya bisa bernafas lega karena semua puzzle mulai keisi, terutama dengan hadirnya pemain-pemain yang bukan cuma bagus, tapi punya aura beda. Ini bukan pemain biasa, ini paket lengkap, ini upgrade, ini versi yang bikin lawan mikir 2 kali sebelum sentuh bola. FIFA Series 2026 ini bukan sekadar uji coba santai sambil ngopi. Ini panggung resmi, ini kalender FIFA, ini ajang yang bikin semua tim serius. Dan Indonesia datang bukan buat coba-coba, tapi buat nunjukin siapa yang lagi naik. Nah, di 15-20 menit awal, Guam Nyip sempet rapi, sempet pegang bola, bahkan punya peluang duluan. Tapi disinilah bedanya tim yang cuma rapi sama tim yang punya kelas. Karena begitu ada satu celah kecil, satu momen lengah, langsung dihukum tanpa ampun. Menit 15, Ryan buka skor, bukan cuma gol, tapi tamparan pertama. Terus menit 25, boom lagi, brace, 2-0. Dan di titik ini, sebenarnya pertandingan udah selesai secara mental. Lawan udah mulai goyang, udah mulai panik, udah mulai kehilangan arah. Lebih lanjut, babak kedua itu bukan sekadar lanjutan, itu kayak demonstrasi. Nambah jadi 3-0, lalu nutup jadi 4-0. Clean sheet, rapi, dingin, tanpa drama, tanpa ampun. Sementara itu, bilang 2 gol awal datang dari kesalahan identik, iya boleh aja dia bilang gitu. Tapi di sisi lain itu juga bukti kalau Indonesia tahu persis di mana harus menyerang, tahu persis di mana lawan rapuh. Di sisi lain, bilang mereka nggak bawa pemain inti di lini belakang, bahkan harus pakai 3 bek yang bukan bek tengah asli. Tapi ya balik lagi, tim besar nggak peduli siapa yang absen, kalau ada celah ya dihajar, selesai. Dan yang paling gila adalah Hartman bilang targetnya memang 4-0 dengan clean sheet. Jadi ya ini bukan hasil kebetulan, ini eksekusi dari rencana yang udah ditulis rapi dari awal. Nah, sekarang kita bahas kenapa ini bisa terjadi. Karena ini bukan sekedar tim kita lagi bagus, ini lagi dalam. Ini soal sistem yang mulai kelihatan bentuknya. Jelas nggak datang buat copy paste gaya lama. Dia datang bawa ide, dan idenya itu simple tapi mematikan. Kolektivitas di atas segalanya. Tentu saja absennya playmaker murni jadi sinyal kalau Hartman lagi ngerancang pendekatan berbeda. Dan lawan Saint Kitts and Nevis ini jadi bukti awal bagaimana konsep tanpa satu otak permainan bisa tetap jalan, bahkan lebih hidup. Jadi ya permainan Indonesia itu nggak lagi bergantung sama satu orang. Semua bergerak, semua berpikir, semua punya peran. Dan ini bikin lawan bingung karena nggak ada satu titik yang bisa dimatikan. Secara garis besar, pola main memang kelihatan simpel. Tapi di balik itu ada disiplin yang ketat banget. Pressing tinggi, transisi cepat, dan yang paling penting, eksekusi yang dingin. Bayangin ya, banyak tim butuh waktu lama buat adaptasi sistem baru. Tapi Indonesia baru mulai tapi udah kelihatan kayak tim yang ngerti apa yang mereka lakukan. Ini bukan kebetulan, ini hasil dari pendekatan yang jelas. Dan yang bikin makin ngeri, ini baru awal. Ini baru fondasi, belum puncak, belum versi terbaik, tapi udah bisa bikin lawan kelihatan biasa aja. Sementara itu di balik kemenangan ini, cerita-cerita kecil justru bikin gambarnya makin besar. Gimana tanggapannya? Cetak 2 gol hari ini. Prosesnya panjang. Lalu ada yang bilang latihan di bawah Hartman itu intens banget, disiplin banget, tapi tetap komunikatif. Jadi ya pemain bukan cuma disuruh lari, tapi diajak ngerti. Dia bahkan bilang walaupun pelatihnya kelihatan santai dan murah senyum, tapi pas latihan nggak ada ampun, intensitas tinggi. Maklum dia pelatih yang pernah bawa tim ke Piala Dunia. Lebih lanjut, media Vietnam sampai bilang ini debut yang mengesankan. Bahkan mereka nggak kaget karena Indonesia sekarang diisi pemain berlabel Eropa. Jadi ya mereka mulai terbiasa lihat Indonesia kuat.
Sementara itu dari kubu lawan, narasinya juga menarik karena mereka kalah telak tapi tetap coba berdiri tegak. Royal bilang timnya sebenarnya tampil baik di awal, bahkan punya peluang duluan. Dan kalau mereka cetak gol duluan, mungkin ceritanya beda. Ya mungkin, tapi sepak bola bukan soal kalau. Di sisi lain, dia juga bilang 2 kesalahan identik jadi titik balik, yang artinya Indonesia berhasil memaksa kesalahan itu terjadi, bukan sekadar menunggu. Bilang timnya belum lengkap dan masih dalam tahap awal, jadi ya chemistry belum ada. Tapi dibalik semua alasan itu, ada satu hal yang nggak bisa ditutupin. Gap kualitas itu nyata, gap organisasi itu kelihatan, dan Indonesia sekarang berdiri di level yang berbeda. Dan ini yang bikin lawan mulai sadar bahwa mereka bukan lagi menghadapi Indonesia yang bisa diremehkan. Terlepas dari apapun, semua cerita ini ujung-ujungnya bakal ketemu di satu titik, di lapangan, di momen yang nggak bisa dibohongi. Dan sekarang Hartman lagi ngerakip identitas baru, bukan sekedar tim yang ikut turnamen, tapi tim yang datang dengan target, dengan gaya, dengan mental juara. Dan ketika Hartman bilang 4 tahun lagi Indonesia bakal main di Piala Dunia, itu bukan mimpi kosong. Itu kayak janji yang diucapkan dengan penuh keyakinan, kayak orang yang tahu dia lagi di jalur yang benar. Pokoknya sekarang kita nggak usah kebanyakan teori, nggak usah juga sibuk ngebandingin masa lalu, nikmatin aja prosesnya. Karena yang kita lihat sekarang ini bukan akhir, ini baru pembuka. So, buat semua elemen timnas tetap semangat dan sukses selalu. Karena ini bukan cuma soal menang, ini soal dominasi yang pelan-pelan dibangun. Oke, kita Garuda. Nggak perlu lagi jelasin siapa, biarkan dunia yang belajar mengenal.